Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo yang akan menghampiri dan naksir zodiak Leo dalam waktu dekat. Seperti itu ya yang kita akan bahas. Dan ini energinya tidak berbatas waktu. Kapanpun teman-teman tertarik untuk melihat video ini, mungkin ada energi kalian yang ketarik ke sini. Seperti itu ya. Dan ini energi general, pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Kita pan reading aja, oke? Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya, teman-teman. Dan ini gelang energi, pasti udah banyak yang tahu ya, seperti ini. Dan ini bisa dikirim ke luar negeri, dan manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, biar disenangi oleh banyak orang ya, dan membersihkan aura negatif. Dan ini harganya 200.000 seperti itu ya. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, kelancaran pekerjaan dan juga rezeki. Dan ini harganya 90.000 teman-teman. Itu isinya 350 gram. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan rezeki. Bisa juga buat usaha dagang, tapi memang teman-teman harus rajin ya. Jadi nggak ujung-ujung satu botol bagus banget, enggak gitu ya. Dan kita pan reading bagi teman-teman yang mau atau berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau personal reading, ini juga bisa. Coba lihat di box deskripsi, ada 2 ya nomor saya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan itu berbayar teman-teman ya, karena ini mata pencaharian saya dan pastinya harus berbayar. Dan pembahasan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya punya anaknya berapa, naik turunnya kehidupan, atau misalnya nikahnya berapa kali, kehidupan masa tuanya itu seperti apa, itu biayanya sekitar 100.000. Dan itu secara garis besarnya saja. Dan ini energinya yang ketiga agak banyak untuk zodiak Leo. Kita simpan dulu di sini separuh ya. Yang akan menghampiri zodiak Leo ya dalam waktu dekat. Sepertinya mungkin yang akan menghampiri kalian ini ada kabar dari seseorang, dari perusahaan tempat kalian bekerja, dari jauh atau dari instansi tertentu yang berhubungan dengan kerja keras yang membuahkan hasil. Ada perjuangan kalian yang selama ini mungkin kalian perjuangkan, entah pekerjaan, entah usaha, entah ingin memperjuangkan sesuatu ya, misalnya ingin mencapai apapun yang kalian inginkan, ini sepertinya ini akan membuahkan hasil. Ada kerja keras yang membuahkan, istilahnya bukan cuma hasil, sepertinya prestasi juga, nama baik dikenal oleh orang banyak. Dan ini benar-benar akan membawa perubahan baik, perubahan yang sangat positif untuk kehidupanmu, entah secara karir, entah secara keuangan, entah secara kehidupan kedepannya, itu akan semakin baik, semakin beruntung ya. Bisa juga ini berhubungan dengan usaha yang semakin sukses gitu teman-teman, ada kerjasama yang sukses, ada kehidupan yang semakin membaik. Dan ini keberuntungan yang memang jangkanya panjang atau cukup panjang. Ini bisa kurang lebih 1 tahun ya, nanti bisa juga kurang lebih 3 tahun, ada juga kurang lebih 3 bulan dari sekarang ya, dari pertama kalian melihat video ini gitu ya teman-teman. Dan ini bisa juga ini akan kalian dengar ini maksudnya keberuntungannya ya, tadi yang saya tadi bilang, ini maksudnya keberuntungannya. Ada yang keberuntungannya itu kurang lebih 3 bulan, ada juga kurang lebih 3 tahun, kurang lebih setahun. Jadi sesuaikan saja. Tapi kabar baik ini
akan kalian dengar itu sekitar kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kurang lebih 1 bulan, atau paling lama kurang lebih 2 bulan atau akhir tahun. Seperti itu ya. Dan di sini sepertinya ada prestasi yang memang akan membuat kalian tuh banyak dikenal oleh orang lain. Jadi mungkin ada kabar baiknya ini akan menghampiri kalian ini, ada prestasi atau sesuatu yang memang pernah kalian upayakan dan ini membuahkan nama baik kalian tuh semakin bersinar, mungkin semakin dikenal oleh orang banyak ya, semakin dikenal. Misal kualitas kalian itu di bidang apa ya, apapun itu yang kalian kuasai itu semakin dikenal, semakin diakui, dan kalian tuh banyak dikenal oleh orang lain. Ini bisa juga YouTuber, bisa begitu ya teman-teman. Bisa juga kalian tuh berhubungan dengan pengobatan juga bisa, berhubungan dengan spiritual juga bisa ya, dengan supernatural juga mungkin bisa. Tapi ini lebih ke hal positif sih, bukan hal negatifnya ya. Tapi bisa juga kalian tuh punya skill tertentu, misalnya kalian ahli di bidang apapun ya teman-teman, ini banyak diakui kemampuanmu dan semakin dikenal oleh orang banyak. Seperti itu. Bisa di instansi tertentu di perusahaan kalian, atau dikenal oleh orang banyak, misalnya bisa oleh masyarakat. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Dan ini memang sangat membuahkan keberuntungan, banyak keberuntungan yang akan datang kepadamu dan benar-benar membawa perubahan yang sangat baik untuk kehidupanmu, untuk masa depan yang akan datang. Dan perubahan-perubahan ini sangat berkesinambungan dengan doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh orang-orang yang benar-benar sayang dan tulus kepadamu. Ini bisa juga berhubungan dengan misalnya gini teman-teman, perubahan itu bisa juga seperti ini. Mungkin kalian ini lajang tahu-tahu menikah ya, gitu. Yang tadinya mungkin lajang sekarang jadi ibu rumah tangga, jadi seorang suami, jadi seorang istri, mungkin begitu. Bisa juga ini yang tadinya mungkin nggak punya anak, tetap jadi seorang ibu, seorang ayah, ada anak ya, ada kelahiran yang membawa perubahan yang sangat baik. Dan ini benar-benar itu berproses. Jadi apapun yang kalian dapatkan ini berproses, bukan sesuatu yang kalian dapatkan dengan instan, dengan cuma-cuma, enggak. Ini memang ada prosesnya. Cuma mungkin yang akan menghampiri kalian ini sepertinya keberuntungan atau kabar baik yang bawa perubahan besar dalam kehidupanmu. Seperti itu sih kalau saya simpulkan ya. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, bisnis, atau kalian akan dikenal oleh orang banyak karena punya kemampuan tertentu ya, mungkin seperti itu yang memang diakui ya oleh orang lain kualitasnya ya. Jadi kerja keras ini bukan kerja keras yang 1-2 bulan, jadi memang cukup lama seperti itu. Bisa juga kalian tuh punya anak atau mungkin menikah gitu ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya memang kabar ini kabar yang sangat membahagiakan, karena inilah salah satu hadiah dari Tuhan di penghujung tahun 2022 yang akan menghampiri teman-teman. Dan ini sesuatu yang sangat menggembirakan karena ini sangat untuk jangka panjang ya, seperti itu, bukan untuk sesaat atau untuk sehari 2 hari atau untuk sebulan 2 bulan, enggak. Jadi memang ini agak panjang seperti itu ya. Asal kalian bisa mengelola keuangannya, hasilnya ini akan membuahkan perubahan positif yang sangat berdampak besar untuk kehidupanmu di masa yang akan datang atau masa depan kalian, masa tua kalian juga bisa seperti itu ya. Dan ini teman-teman, selain buah kerja keras kalian pasti ada izin Tuhan, ada ridhonya Tuhan. Dan itu jangan lupa, kalian juga harus ingat pasti ada orang-orang yang mendukung kalian selama ini, doa-doa terbaik, orang-orang yang mendukungmu, membimbingmu, itu jangan lupakan. Orang-orang yang selalu ada di samping kalian di saat susah ataupun senang, gitu ya. Atau di sini ada kabar baiknya kalau kalian yang akan menghampirimu ya, sesuatu yang akan menghampirimu ini akan ada kabar. Kalau kalian ingin punya usaha, misalnya punya warung atau punya usaha tertentu, misalnya terkenal dengan modal atau tempat, ini akan ada kabar yang akan membuat kalian tuh bahagia. Misalnya kalau kalian nggak punya modal, akan ada yang membantu secara modal, entah dari bank ya, dari pihak bank, pinjaman kalian di ACC atau dari seseorang ya, atau memang warung itu udah jadi, udah ada, dan mungkin kalian ini dipercaya untuk mengelolanya. Bisa juga seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga ini berhubungan dengan
kalian punya usaha tuh sepertinya gini, bisa punya modal, punya barang, tetapi nggak punya tempat. Tahu-tahu kalian ini akan ketemu dengan tempat yang memang pas untuk kalian, dan ini akan membuat pengembangan dalam usaha kalian ke arah yang lebih baik, lebih maju. Walaupun di sini memang pelan tapi pasti, tapi ini perkembangannya agak cepat seperti itu. Tapi saya ada saran buat teman-teman, hati-hati dengan eh, ego yang terlalu tinggi, hati-hati dengan keinginan yang terlalu besar ya. Jangan terlalu, memang kita boleh punya keinginan teman-teman, tapi kita harus menyesuaikan. Kalau keinginan kita terlalu glamor, terlalu besar, terlalu wah, takutnya justru kita yang akan kebanting dengan keinginan kita ya, seperti itu. Di sini kenapa saya bisa menyampaikan ini, karena saya melihat. Jadi bagi teman-teman yang merasa yang merasa aja, karena ini pasti nggak semua ya teman-teman ya. Nah terus kalian juga jangan terlalu suka mengumbar kemewahan ya, karena kemewahan itu kalau kalian belum benar-benar mumpuni, ataupun ya kalau mumpuni mungkin nggak apa-apa ya gitu, tapi kalau kita memaksakan justru itu akan membuat kita itu repot secara kehidupan. Seperti itu ya, mengikuti kemewahan tetapi kita memaksakan itu juga repot ekonomi kita, repot pikiran kita, hati kita juga nggak tenang, nggak bahagia. Cuma kelihatannya wah tapi hati kita nggak tenang. Maaf ini saya selingi karena ini harus saya sampaikan lah, memang saya lihat nih ada. Nah dan juga jaga ucapanmu, jangan terlalu, saya tahu nggak semua zodiak Leo itu seperti itu ya teman-teman, tapi ada beberapa di sini jangan terlalu, kalau bicara itu jangan terlalu ngasal, tapi ya jangan terlalu ngasal. Kalau bicara itu sopan santunnya itu dipakai, harus membenah harus tahu dengan siapa kita bicara, harus apa yang kita ucapkan itu harus seperti apa, biar semuanya itu damai, tenang ya. Jadi nggak ada ketersinggungan atau hal-hal yang memang kurang positif nantinya gitu. Maaf ya teman-teman kalau ucapan saya agak menyinggung, enggak bermaksud seperti itu, cuma saya menyampaikan apa yang saya lihat, semoga bermanfaat gitu aja. Kita memang harus saling berintrospeksi diri, termasuk saya ya. Dan yang naksir teman-teman ini sepertinya banyak yang naksir teman-teman ini banyak, aduh banyak banget ya. Jadi ini ya rame, banyak yang suka. Coba kita lihat yang ini yang belum dibuka ya, laris ya kalau kata orang Sunda, laris orang Sunda aja kali ya kalau kenal kata laris mah. Nah yang suka sama kamu itu orang yang memang ini banyak yang suka, ini bisa antara 1, 2 atau 3 orang. Ada 3 orang loh yang suka sama kalian. Jadi kalian ini seperti ada kebingungan mau pilih yang mana gitu ya. Ada rasa bingung. Kira-kira ini yang mana yang terbaik, karena memang di sini berbagai karakter. Ada yang udah mapan orangnya ya secara ekonomi, tetapi memang mapannya bukan mapan karena dia, tapi mapan karena orang tuanya yang kaya mungkin ya, seperti itu. Dan memang dia terbiasa hidup enak ya seperti itu. Dan tetapi dia itu karakternya manja, jadi apa-apa itu harus dituruti, terus agak posesif, terus orangnya juga agak mudah marah, dan kadang-kadang sering tidak terlalu tepat waktu atau menganggap gampang. Dia menganggap semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Jadi ada yang seperti itu, dan orang ini memang tampangnya pasti tampangnya bagus ya, enak dilihat. Masalah ganteng atau enggak tuh relatif ya, mau ganteng atau cantik itu relatif kalau masalah itu, tapi memang terbiasa hidup enak, pasti terawat gitu ya, seperti itu. Ini yang satunya lagi, ini orang yang sangat pekerja keras, orang yang workaholic, orang yang gila kerja, orang yang benar-benar punya wawasan yang luas, orang yang punya kolega yang banyak,
orang yang memang istilahnya punya prinsip yang kuat, tetapi orangnya sangat keras, sangat cuek atau dingin, sangat mementingkan pekerjaan daripada hubungan. Jadi mungkin kalau kalian berhubungan dengan dia, orang ini orang yang sangat susah untuk komunikasi ya. Mungkin di WA, di chat gitu, di chat aja mungkin sehari sekali aja belum tentu, seperlunya aja. Jadi kalau dia sering di chat atau apapun dia akan marah. Tapi ketika dia punya waktu yang memang bisa ada waktu, ada waktu senggang, ada waktu luang ya, dia akan datang kepada teman-teman, akan dihabiskan bersama teman-teman. Tapi kalau dia kelelahan atau merasa lelah, dia akan tidur. Kalau diganggu itu akan marah. Jadi memang ada beberapa pilihan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dan orang ini bukan orang yang datang dari keluarga berada tadinya, orang yang memang benar-benar berjuang untuk hidupnya dan pada akhirnya memetik hasil dari buah pekerjaannya atau usahanya. Walaupun memang di sini saya melihat ada yang sukses banget, ada yang sedang-sedang saja, tetapi intinya orang ini bukan orang sembarangan, orang yang berkembang, orang yang mau berusaha, orang yang pantang menyerah, dan orang yang punya kualitas baik dalam hal pekerjaan yang memang dia kuasai. Orang yang sangat ambisius dalam pekerjaannya. Sebenarnya dia sayang dan lembut kepada pasangannya, tetapi dia sangat mementingkan karir pekerjaan atau usahanya, dan itu di atas segala-galanya. Dan bahkan secara ekonomi mungkin tidak kekurangan, tetapi secara waktu dan kasih sayang akan sangat kurang. Jadi begitu teman-teman ya, dia sangat sayang sama keluarga atau anak-anaknya, tetapi dia sangat mementingkan kelangsungan usahanya. Tapi kalau ada waktu ya sama keluarganya, dan dia sangat sayang sama ibunya, dan dia punya trauma yang sangat besar dengan ayahnya. Mungkin ayahnya mungkin dulunya agak galak sama ibunya, atau mungkin juga dia ditinggalkan waktu kecil oleh ayahnya, dia hidup dengan ibunya aja. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi dia ini untuk hubungan ini agak susah, karena mungkin dia pernah punya hubungan tetapi pasangannya hanya memanfaatkan keuangannya atau posisinya saja. Jadi dia agak tidak mudah percaya, sehingga jatuhnya tuh dingin, posesif, dan juga tidak mudah percaya gitu, tidak mudah percaya. Jadi kalau dibohongin itu sangat fatal, dia untuk baiknya juga agak lama gitu ya teman-teman. Kalau masalah dia misalnya akan ingin punya pasangan lagi, ini ada yang udah single parent, ada juga yang memang belum pernah nikah ya. Entah ini buat laki-laki ataupun perempuan, teman-teman sesuaikan saja. Tetapi dia tuh sangat hati-hati atau sangat trauma dengan hubungan, sehingga tidak akan mudah untuk ditaklukkan ya, seperti itu. Kalaupun dia bisa mencintai atau menyatakan cinta kepada kalian mungkin, atau kepada siapapun ya yang dia suka, itu berarti orang ini udah merasa yakin bahwa kalian ini orang yang memang tidak akan menyakitinya, walaupun itu baru 60% ya, dan selebihnya jaga-jaga gitu teman-teman. Nah ini yang naksir kalian ini yang ketiga, ini orangnya biasa saja. Orangnya itu orang yang memang suka sekali dengan pendidikan, dan orang ini orang yang memang kalau orang melihat tuh seperti orang pelin-pelan ya, nggak punya pendirian kalau orang melihat, karena dia itu orangnya itu nggak enakan kalau diajak temennya, diajak pergi ke sana kemari tuh mau aja gitu loh. Dan kadang-kadang entah dengan laki-laki ataupun perempuan, kadang-kadang itu membuat pasangannya itu atau kalian ini mungkin agak cemburu, ini pacarnya atau bukan. Sebenarnya mungkin enggak juga, cuman dia orang yang nggak enakan. Dan orang ini mungkin untuk sukses kedepannya masih butuh waktu, butuh perjalanan, butuh waktu, butuh perjuangan yang luar biasa dengan segala waktu dan kemampuan dia ya. Tetapi kalau misalnya memang itu jodohmu, pasti mungkin akan ada pernikahan walaupun dia belum sukses banget. Seperti itu sih teman-teman. Ini yang naksir teman-teman ini memang ada yang memang benar-benar jodohmu, tapi ada juga yang memang sebagai pelajaran hidup saja atau perjalanan hidup kalian.
yang mungkin belum sampai muaranya, pasti kita akan diproses dulu, dikasih orang-orang yang memberikan pelajaran hidup dalam kehidupan kita dulu ya, sebelum sampai muaranya ya, seperti itu. Karena saya yakin dan percaya kita itu akan diproses atau akan diberikan orang-orang yang memproses hidup kita, yang memberikan pelajaran dalam hidup kita, tapi pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan orang yang satu vibrasi dengan kita. Kalau kita vibrasinya bagus, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bagus juga ya pastinya. Kalau kita vibrasinya kurang bagus, ya mungkin nggak lebih dari itu. Jadi tergantung kita vibrasinya di titik yang mana, karena yang tahu itu hanya kita dan Tuhan. Itu ya teman-teman, itu aja. Saya bukan ini vibrasi ini tidak untuk kaya atau miskin, enggak. Vibrasi itu adalah kejati diri seseorang ya, kualitas diri seseorang gitu. Itu aja teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita fun reading aja, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya, dan tekan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya gitu ya. Dan sukses terus, jangan pernah lupa untuk terus memohon sama Tuhan, minta yang terbaik untuk kita, karena doa adalah senjata manusia untuk hal apapun ya, seperti itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.